Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa sudah 15 kali pertemuan ya dalam mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia. Nah, jadi nih gimana? Sudah praktek belum di lapangan? Jadi sosial itu penting, budaya juga penting. Orang yang punya budaya baik, terutama budaya Islam ya, maka kita juga pernah belajar sejarah kebudayaan Islam, itu bagus kita melihat budaya yang menjadi teladan di situ. Itu yang kita ikutin. Nah, ketika kita sudah punya budaya baik, maka sosial kita juga akan baik. Hari ini materinya sangat penting ya untuk masa depan kalian karena kalian nanti akan arah ke sana. Ini saat ini masih semester 2, berapa tahun lagi tuh kira-kira ya untuk bisa melangkah ke sana. Oke, hari ini kita bahas tentang analisis konflik keluarga. Dalam keluarga, walaupun kalian belum berkeluarga, tapi kalian adalah bagian dari keluarga, begitu bukan? Nah, kalian sebagai anak ya, suatu saat nanti akan sebagai istri ataupun sebagai suami. Maka, yang harus diperhatikan rambu-rambunya adalah yang pertama, yaitu penghasilan. Jadi penghasilan dari suami ini mempengaruhi konflik. Apabila sang istri soleha, mungkin dia akan menerima penghasilan suami yang mungkin pas-pasan. Begitu juga sang suami, apabila dia memiliki penghasilan yang besar dan dia soleh, maka dia pun akan bertanggung jawab. Artinya tidak pelit dan yang satunya lagi sabar gitu ya. Jadi saling dibutuhkan penghasilan ini, sifat baiknya dari sang suami maupun dari sang istri. Maka itu kekayaan tidak menjadi ukuran kebahagiaan. Orang kaya kalau pelit sama aja ya. Dan orang yang cantik misalnya, tetapi kalau dia tidak, punya kesabaran atau tidak imannya tipis gitu ya, maka juga sama saja. Jadi kita harus perhatikan ini ya, penghasilan. Apakah nanti akan memicu konflik atau tidak? Dibicarakan dulu sebelum melangkah ke pernikahan. Oke, yang kedua, apa yuk kira-kira? Anak. Jadi ada orang yang lama ya baru dapat anak, ada yang sebentar baru menikah sudah punya anak. Nah, ini juga harus dibicarakan. Artinya jangan karena didesak untuk bisa punya anak akhirnya tidak menghargai istri yang belum memberikan keturunan gitu ya. Karena kita tidak tahu salahnya di mana, apakah di pria atau di wanita. Terus anak ini, ketika lahir atau sudah lahir juga akan ada konflik berikutnya, yaitu cara pengasuhan. Apakah mau diasuh secara keras ataupun lembut. Terus nanti juga kesehatan juga ya, ada yang mau tradisional kah atau medis, karena itu harus dibincangkan baik-baik. Kalau tidak nanti ada yang pengennya medis, ada yang pengennya non medis. Nah, disitulah akan muncul konflik. Oke, yang ketiga adalah keyakinan. Kita yakin nggak dengan pasangan kita? Apabila pasangan kita misalnya jarak jauh ataupun dia sudah berbuat salah, yakin nggak kita dia akan berubah? Dan bahkan ada juga yang memang dia memaafkan meskipun sudah salah, itu karena apa? Tingkat keyakinannya tinggi. Apabila tidak yakin, maka disinilah akan memicu konflik. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Yang keempat, perbedaan. Jadi perbedaan budaya. Nah, ini kita udah masuk ke budaya ya. Ada yang menikah dengan suku berbeda, tentu dia akan beda kepentingannya. Mungkin ada yang kepentingannya dunia, ada yang kepentingannya akhirat. Itu sebenarnya nggak berdasarkan suku ya, cuman artinya seperti itulah ya, perbedaan tuh pasti akan ada gitu. Sedangkan yang satu suku aja mungkin beda, apalagi yang beda suku. Tetapi sebenarnya yang dibedakan itu adalah cara pandangnya atau, persepsinya ataupun ya, itu tadi keimanannya ya, kepentingannya itu ke ranah mana. Jadi perbedaan itu harus betul-betul kita list sehingga kita, siap nggak nih dengan perbedaan ini. Kalau tidak siap maka
tidak dilanjutkan hubungannya ya. Kemudian yang terakhir adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat sentral, sangat penting ya, karena itulah ada 3 hal yang balasannya Allah berikan di dunia maupun di akhirat. Bahkan ada ayatnya ya, al fitnatu asyaddu minal qatl, yaitu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jadi komunikasi ini luar biasa ketika dia ngomong tapi tidak benar dan malah mengarah ke fitnah. Yang apalagi kalau fitnah tersebut bisa berdampak ke psikologi anak misalnya kan, karena ibunya dituduh macam-macam terus akhirnya ibunya tadi tidak bisa mendapatkan kasih sayang anaknya, begitu juga anaknya tidak dapatkan kasih sayang ibunya. Itu luar biasa itu orang yang melakukan fitnah itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang 3 hal itu ya, yaitu durhaka pada orang tua. Jadi biasanya ya kita durhaka itu dimulai dari apa? Walaupun hanya mengucapkan "ah", itu bagian dari hal yang berdosa, tidak boleh. Apalagi kalau kita tidak mendapat ridhonya ya. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua ketika masih gadis. Nah, ketika masih lajang, nanti kalau kalau misalnya sudah menikah beda lagi, kalau perempuan ridhonya dari suaminya misalnya. Tetapi tetap ya hati-hati komunikasi, jangan sampai menyinggung orang tua, jangan sampai dikatakan sebagai anak durhaka, itu balasannya di dunia dan akhirat. Nah, yang kedua adalah ketika kita zolim. Zolim di sini yaitu orang yang punya sifat dengki, dendam, terus dia sombong juga ya, sehingga menyakiti orang, mengambil hak orang. Ini adalah orang-orang yang zolim yang akan dibalas Allah, balasannya di dunia maupun di akhirat. Nah, yang ketiga, memutus silaturahmi. Nah, jadi memutus silaturahmi antar teman aja nggak boleh ya. Jadi kita itu harus tetap menyambung silaturahmi walaupun dalam konflik sebesar apapun, apalagi kalau misalnya diputuskan silaturahmi antar keluarga. Tidak boleh berteman dengan itu, dia udah nyakitin aku misalnya. Tidak boleh menemui ibu atau ayah karena itu mereka tidak bagus sifatnya. Itu dahsyat luar biasa ya. Tidak boleh kita memutus silaturahmi apalagi karena disuruh orang atau karena dendam pribadi, itu tidak boleh. Jadi komunikasi ini dapat menjadi konflik yang besar apabila kita tidak dapat memanfaatkannya dengan baik, bisa mengancam kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Tetapi apabila kita dapat menggunakan komunikasi dengan baik, maka komunikasi adalah bagian dari dakwah yang dapat membuat kita lebih mudah masuk ke surga. Kenapa? Karena nanti komunikasi ini bagian dari orang yang bermanfaat ya, misalnya dia memberikan ilmu, itu bagian dari pahala yang mengalir ya, doa anak yang soleh, itu juga penting dan semua itu bagian dari komunikasi. Begitu juga sedekah. Sedekah, ketika kita memberikan sedekah, kalau kita menyakiti hati orang yang kita berikan sedekah itu nggak boleh. Lebih baik kita tidak memberikan sedekah sampai seperti itu ya. Maka itu komunikasi menjadi hal yang paling penting. Demikian, semoga dengan belajar 1 semester Sistem Sosial Budaya Indonesia dapat membuat kalian menjadi sosok anak ataupun masyarakat yang nantinya menjadi teladan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.